tentang latar belakang Yugoslavia. Yugoslavia merupakan negara federasi yang terbentuk karena persamaan sejarah ya, bahwa mereka sama-sama terjajah selama berabad-abad. Yugoslavia yang berarti tanyanya orang-orang Slavia didiami oleh beberapa suku atau etnis, yaitu Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, dan Macedonia. Sebenarnya di antara etnis tersebut tidak ada kesamaan. Bersatunya mereka dalam sebuah negara federasi dikarenakan kemiripan asal-usul dan sejarah, sehingga saat ini mereka bersatu untuk dan bernaung di bawah satu pemerintahan. Mulai muncul banyak konflik terjadi karena masing-masing etnis memiliki keyakinan berbeda, ide dan sistem politik pun juga berbeda. Sehingga latar belakang Yugoslavia menjadi penyebab konflik sosial yang sangat panjang hingga bertahun-tahun. Pembentukan Yugoslavia merupakan sebuah ide yang kurang bagus, karena pembentukan negara tersebut selalu saja terjadi konflik antar suku. Sehingga Yugoslavia termasuk contoh konflik antar ras. Konflik mulai muncul ketika sistem pemerintahan dijalankan namun tidak sesuai dengan pemikiran setiap etnis. Sehingga selalu muncul perdebatan yang berujung konflik. Perbedaan antar suku tersebut antara lain Bosnia yang beragama Islam, Kroasia dan Slovenia yang beragama Katolik, Roma yang menggunakan huruf Latin, Serbia dan Montenegro dan Macedonia menggunakan huruf Cyrillic merupakan pemeluk agama Kristen Ortodok. Mereka memiliki wilayah otonom tersendiri di bawah Federasi Yugoslavia. Perbedaan aspirasi setiap bangsa telah menimbulkan konflik dan perpecahan, sehingga seringkali terjadi pembantaian sadis saat salah satu bangsa memiliki pendapat yang berbeda. Latar belakang terpecahnya Yugoslavia. A. Pengaruh politik di Uni Soviet. B. Perbedaan agama dan bahasa. C. Penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Proses terjadinya peristiwa. Pada tanggal 1987 terjadi krisis ekonomi dan politik tingkat nasional di Yugoslavia. Krisis tersebut disebabkan oleh perpecahan antar etnis dan kondisi pemerintahan yang tidak menentu. Krisis Yugoslavia tahun 1987 diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milošević sebagai presiden Serbia. Milošević menerapkan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnisitas yang merugikan bagi mayoritas masyarakat Yugoslavia. Dalam jurnal Genosida terhadap Bosnia-Herzegovina karya Siska Amelia, kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari beberapa negara bagian Yugoslavia. Pada tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintah berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik Yugoslavia. Kemudian terjadilah perang antar etnik antar Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Pada 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Tentara federal terutama beranggota orang Serbia mengintervensi. Akan tetapi perang di Slovenia hanya berlangsung 7 hari karena penduduk di sana nyaris homogen sehingga tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Dibandingkan dengan Slovenia yang memiliki penduduk homogen, perang di Kroasia berlangsung sengit dan lama serta kejam karena ingatan senjata Perang Dunia II maupun besarnya komunitas Serbia di wilayah tersebut. Ketika Republik Makedonia, negara bagian termiskin, memerdekakan diri pada tanggal 8 September, tentara federal diam saja. Pada tahun 1992, penduduk Muslim Bosnia dan Kroasia di Bosnia-Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan
tentara federal Yugoslavia, yaitu Republik Serbia, Bosnia, dan Herzegovina yang kemudian menjadi Republik SRPSKA. Mohon maaf ya Bu, tidak bisa membaca. Sekali lagi, perang di Bosnia-Herzegovina berlangsung sengit dan kejam antara tahun 1992 hingga 1995. Pada perang ini terjadi genosida oleh tentara Republik SRPSKA terhadap 8.000 pria dan 30.000 sipil kaum muslim Bosnia. Dari 6 negara bagian, hanya Serbia dan Montenegro yang tertinggal, yang kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia pada tanggal 28 April 1992. Namun ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang sehingga menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Dampak dari peristiwa perdamaian pada tanggal 21 November 1995 yang disepakati oleh 3 negara, yaitu Bosnia, Kroasia, dan bekas Yugoslavia yang berada di bawah kepimpinan Serbia. Ditandatanganinya perjanjian di Prancis yang berisi bahwa Bosnia menjadi negara tunggal yang terdiri dari Republik Federasi Muslim Kroasia dan Republik Serbia Bosnia. Pasukan militer Serbia harus meninggalkan Sarajevo yang disepakati menjadi milik Republik Federasi Muslim Kroasia. Pemerintahan Bosnia yang tersentral dan pemilihan presiden oleh parlemen. Gerakan kebebasan pengurusan kembalinya pengungsi ke rumah-rumah mereka dan larangan penjahat perang untuk menjabat dalam pemerintahan. Penyelesaian konflik Yugoslavia secara resmi diadakan dengan penandatanganan perdamaian di Prancis yang disaksikan oleh beberapa negara lain pada tanggal 14 Desember 1995. Terjadinya pemberontakan kaum Albania di Kosovo yang akhirnya meluas ke Makedonia. Mundurnya Milosevic pada bulan Juni 2001 dan peradilannya yang diserahkan pada pengadilan internasional. Bangsa Serbia dan bangsa Montenegro membuat satu visi untuk bersatu membuat uni yang lebih besar, yang akhirnya bernama Uni Negara Serbia dan Montenegro. Hikmah dari peristiwa pecahnya Yugoslavia. Indonesia dapat belajar dari peristiwa pecahnya Yugoslavia agar tidak terjadi hal serupa di Indonesia. Dari struktur masyarakat, Yugoslavia yang terpecah memiliki kemiripan dengan Indonesia, dengan percampuran berbagai etnis dan agama. Misalnya wilayah Slovenia dan Kroasia, mayoritas beragama Katolik. Bosnia adalah negara mayoritas Muslim, sedangkan Serbia, Montenegro, dan Makedonia menganut Ortodoks antara berbagai etnis dan agama. Ini tidak selalu menjamin perdamaian. Pelajaran bagi Indonesia bagaimana sebuah negara bangsa yang peradabannya telah maju dari kita, mereka bisa pecah apalagi kita. Indonesia untuk berhati-hati terhadap bahaya disintegrasi bangsa. Selama Indonesia tidak menyatu, sulit untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan masalah-masalah lain yang melanda negeri ini.